kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi tentang teori produksi, skala produksi, dan return to scale. Ikutin keseruan kami ya. Materi kita yang pertama ada teori produksi. Teori produksi itu cabang ilmu ekonomi yang membahas hubungan antara input faktor produksi dan output hasil produksi. Fokus utama dari teori produksi sendiri yaitu bagaimana cara menghasilkan output maksimum dengan input tertentu. Selanjutnya ada faktor produksi yang terdiri dari 4 faktor, yaitu faktor teknologi, sumber daya alam, teknologi, dan juga modal. Ini adalah contoh dari faktor produksi di mana seseorang akan mempertimbangkan modal, tenaga kerja, sumber daya alam, dan teknologi yang dimiliki agar mencapai target yang diinginkan serta untuk tujuan pemasaran, pelatihan, promosi, dan kebutuhan lainnya oleh perusahaan. Each Holdfast panel is modular and made from PVC, so it can be reused and recycled time and time again. New panels are manufactured from up to 85% recycled plastic and are reused across multiple projects or project phases. At the end of their usable cycle, panels are crushed into pellets and then used to manufacture new Holdfast panels and other items. Funds are created from these recycled plastics and a percentage is donated to the Marine Conservation Society and other charities across the UK. Paul is pleased that not only has he found a product that matches his list of requirements, but when he purchases Holdfast, he is supporting a charity that works to save the UK seas, shoreline and marine wildlife. Be like Paul. Use Holdfast. Selanjutnya adalah skala produksi. Skala produksi atau hasil skala produksi merupakan perubahan output akibat penggandaan input atau faktor produksi yang digunakan. Dan ada 3 skala produksi. Yang pertama, skala kecil, yaitu skala di mana produk terbatas, modal kecil, dan teknologi sederhana. Dan yang kedua, yaitu skala menengah, yaitu perluasan usaha dan efisiensi mulai meningkat. Dan yang terakhir, yaitu skala besar, yaitu perusahaan menggunakan teknologi tinggi dan efisiensi mulai meningkat. Materi selanjutnya adalah penggunaan isopan dan isokos dalam optimalisasi produksi. Teman-teman dapat lihat kurva di sampingnya. Nah, garis isokon tersebut menunjukkan berbagai kombinasi input, yaitu modal dan tenaga kerja yang menghasilkan jumlah output yang sama. Semakin dia ke kanan menunjukkan tingkat output yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya ada garis isokos, kombinasi input yang dapat digunakan dengan biaya tertentu. Semakin keluar, biaya semakin tinggi. Dari garis isokon dan isokos menghasilkan titik optimum. Titik optimum ini menunjukkan kombinasi input paling efisien untuk menghasilkan output tertentu dengan biaya minimal. hubungan skala produksi dan struktur pasar. Skala produksi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi struktur pasar, yaitu keadaan pasar yang menggambarkan karakteristik pasar tertentu. Dalam pasar persaingan sempurna, dalam pasar monopoli, dalam pasar oligopoli, dalam pasar monopolistik. Secara umum, semakin besar skala produksi, semakin besar kemungkinan perusahaan beroperasi dalam pasar monopoli atau oligopoli. Materi selanjutnya adalah return to scale. Return to scale merupakan perubahan output di mana ketika input ditingkatkan secara proporsional. Skala pengembalian merupakan perubahan kuantitatif yang digunakan dalam jangka panjang waktu dengan menggunakan teknologi. Nah, skala pengembalian ini biasanya digunakan untuk mengukur efisiensi produksi dalam suatu perusahaan atau industri. Penyebab increasing to scale, IRS. Yang pertama, spesialis tenaga kerja. Dengan skala produksi lebih besar, pekerja bisa fokus pada tugas tertentu. Yang kedua, penggunaan teknologi canggih. Perusahaan besar mampu mengakses dan menggunakan teknologi yang lebih efisien. Yang ketiga, skala ekonomi. Biaya per unit bisa turun karena pembelian bahan baku dalam jumlah besar. Yang keempat, efisien manajerial. Struktur organisasi yang baik dan profesionalis, manajemen meningkatkan kombinasi dan menggambarkan keputusan. Selanjutnya, decreasing return to scale. Yang pertama itu
kompleksitas manajerial. Saat perusahaan terlalu besar, pengawasan menjadi sulit dan keputusan menjadi lambat. Dan yang kedua, koordinasi yang rumit. Koordinasi antara divisi dan departemen menjadi lebih sulit dan memerlukan lebih banyak biaya, waktu, dan tenaga. Dan selanjutnya itu, ada komunikasi tidak efektif dan motivasi pekerja menurun. Skala pengembalian adalah perubahan produktivitas yang terjadi ketika semua input berubah secara proporsional. Ada 3 jenis skala pengembalian, yaitu skala pengembalian konstan, skala pengembalian meningkat, skala pengembalian menurun. Di sini kami mengambil salah satu contoh studi kasus yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu Kopi Janji Jiwa. Kopi Janji Jiwa ini berdiri pada tahun 2018, tepatnya di Jakarta. Awalnya kedai ini hanyalah usaha yang kecil, namun karena respon pasar yang sangat positif dan meningkatnya takeaway kopi, sehingga Kopi Janji Jiwa ini meningkat dengan sangat pesat. Nah, brand ini cukup luas dikenal dengan Grab and Go. Bisa teman-teman lihat tabel di samping. Tabel tersebut merupakan contoh dari reference scale, di mana skala produksi kecil akan menghasilkan biaya produksi lebih besar ketimbang dari skala produksi besar yang akan menghasilkan biaya produksi lebih kecil. IRS dapat dicapai lewat standarisasi, teknologi, dan supply chain yang efisien. Sekian pemaparan materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.